Hai semuanya, apa kabar? David di sini bersama channel Fine Studio. Sesuai judul yang sudah kalian lihat, hari ini kita akan membahas segitiga exposure. Nah, secara ideal tentunya hampir semua fotografer, apalagi mereka yang profesional, pasti menguasai mengenai segitiga exposure. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin hanya sekedar foto iseng-iseng aja? Kita yang sudah memiliki kamera DSLR atau mirrorless, tetapi kita bukan mau terjun ke profesional fotografer. Apakah kita memerlukan pengetahuan tentang segitiga exposure? Ataukah hanya perlu kita foto dengan mode auto? Nah, menurut pendapat saya sendiri, kita harus menguasai segitiga exposure. Mengapa? Karena dengan menguasai segitiga exposure, kita akan bisa menghasilkan foto yang lebih wow, tentunya lebih tuning, dan kita bisa menghasilkan foto-foto yang baik dalam keadaan yang mungkin cukup sulit, tetapi kita tetap bisa memproduksi foto yang baik. Jadi foto-foto kita yang hanya sekedar foto dengan teman, foto dengan pacar, atau foto dengan keluarga, atau itu mungkin foto Instagram, foto traveling kita bisa menghasilkan foto yang lebih baik. Jadi gear yang kita sudah beli, kamera mirrorless atau DSLR yang sudah kita beli, bisa kita lebih maksimalkan penggunaannya. Jadi pasti hasilnya akan lebih membuat orang menarik untuk mengikuti media sosial kita atau melihat foto-foto yang kita hasilkan. Nah, teman-teman, kita akan mulai membahas apa itu segitiga exposure. Nah, sebelum kita membahas segitiga exposure, kalian harus tahu dulu apa sih exposure itu sebenarnya. Exposure itu secara sederhana bisa kita katakan adalah jumlah paparan cahaya yang masuk atau yang kita sebut terekspos ya, yang cahaya yang masuk di dalam foto yang kita rekam. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa foto yang kita hasilkan itu bisa properly exposure atau kita sebut terpapar cahaya dengan baik, bisa juga underexpose atau kita bisa katakan terlalu gelap, atau overexpose terlalu terang. Nah, kenapa kok bisa foto kita itu terlalu overexpose, underexpose? Nah, ada 3 elemen yang setidaknya mempengaruhi exposure pada foto yang kita hasilkan. Nah, itulah yang kita sebut dengan segitiga exposure. Nah, apa saja 3 elemen yang mempengaruhi foto kita? Yang pertama adalah shutter speed, yang kedua adalah aperture, yang ketiga adalah ISO. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu shutter speed. Apa itu shutter speed? Nah, shutter speed adalah satuan waktu ya, shutter speed itu ya. Jadi shutter speed bisa kita katakan adalah lama atau cepatnya sensor kita menerima cahaya. Kemudian apa itu aperture? Aperture adalah bukaan yang ada pada lensa kita. Jadi bukaan itu maksudnya ada luasan yang bisa dibuka oleh lensa kita, seberapa besar lubang yang dibuat oleh lensa kita sehingga cahaya bisa masuk. Yang ketiga adalah ISO. Apa itu ISO? ISO adalah sensitivitas sensor kita. Jadi itu variabelnya berupa angka. Sensitivitas itu bisa mulai dari 50, ada yang mulai dari 100 hingga variabel-variabel tertentu. Nah, ISO itu semakin kita buat tinggi, maka exposure cahaya yang dihasilkan oleh foto kita akan semakin tinggi. Tetapi kalau kita buat ISO-nya rendah, maka exposure yang dihasilkan oleh foto kita akan semakin gelap. Itu penjelasan sederhana untuk shutter speed, aperture, dan ISO. Nah, tetapi teman-teman perlu mengetahui juga, ternyata shutter speed itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada konsekuensi ketika kita mengganti variabelnya tersebut. Kalau kita buat semakin cepat, maka kan foto semakin gelap. Tetapi kita hanya bisa mengambil foto secara breeze ya. Jadi ada satuan waktu di situ. Nah, kalau apa yang dipengaruhi oleh aperture? Kalau kita mau foto kita menghasilkan exposure yang baik, tentunya kita mau buka selebar-lebarnya dong supaya cahaya masuk. Nah, tetapi aperture itu juga mempengaruhi depth of field dari foto kita. Depth of field itu tingkat ketajaman foto ya, atau kedalaman foto ya, kita bisa sebut. Nah, jadi ada istilah depth of field. Nah, bahasa sederhananya mungkin orang sering ngomong bokeh. Nah, jadi aperture itu sangat mempengaruhi bokeh.
Nah, jadi itu konsekuensinya. Jadi kalau kita semakin memperkecil lubang aperture kita, maka depth of field-nya semakin tebal. Tetapi kalau kita memperkecil angkanya atau kita sebut memperbesar lubang dari aperture kita, maka depth of field-nya semakin tipis. Nah, sedangkan ISO, apa konsekuensi dari meningkatkan angka ISO? Ya, ISO itu kalau semakin tinggi dia semakin sensitif sensornya terhadap cahaya. Tetapi konsekuensi meningkatkan ISO adalah foto kita akan semakin grain atau berbintik-bintik. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan kasih contoh beberapa foto. Nah, kita akan analisa bersama-sama foto tersebut. Oke, ikutin terus ya. Halo guys, kita balik lagi. Tadi kami sudah ambil beberapa foto untuk perbandingan baik itu shutter speed, aperture maupun ISO. Kita lihat ya di monitor aja, langsung kita samperin foto-fotonya di monitor. Oke, yang pertama kita tadi sudah memahami bahwa ketiga elemen tersebut mempengaruhi exposure kita. Jadi fotonya akan berubah secara pencahayaan. Kita lihat dulu. Nah, ini foto menunjukkan perbandingan ketika kita melakukan perubahan shutter speed, exposure juga berubah. ISO-nya 400 by the way, teman-teman. Ini aperture-nya 2.8. Nah, yang di paling kiri ini adalah ketika shutter speed-nya 1/400, ini 1/200. Nah, yang paling kanan adalah 1/20. Jadi 1/400 jelas lebih cepat dari 1/20 ya. Nah, ketika kita memperlambatkan shutter speed, maka hasil foto yang dihasilkan itu terpapar cahaya lebih banyak. Nah, kita lihat 1/100 dengan 1/40 aja udah cukup berbeda. Kita bisa lihat di sini. Tentunya 1/40 lebih terpapar cahaya lebih banyak. Ini untuk ketika terjadi perubahan shutter speed. Sebagai informasi, ISO sama aperture tidak berubah. Oke, ini gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar pemaparan untuk cahaya yang berbeda ketika kita melakukan perubahan aperture. Kita lihat ya. Ini aperture paling atas. Kita melakukan bukaan yang paling gede yaitu 1.8. Saya pakai lensa Sony 35 mili. Jadi aperture yang paling besar adalah 1.8. Kemudian gambar yang di bawahnya yang nomor 2 ini aperture-nya 4.0, ISO dengan shutter speed tetap sama. Kemudian yang di bawah ini semakin gelap. Kenapa semakin gelap? Karena kita memperkecil aperture kita, yaitu jadi 10. Oke, by the way guys, kalau kita lihat angkanya 1,8 sama 4 memang gedean 4 ya. Tapi secara sistem ini adalah pecahan. Jadi 1 dibagi 1,8, ini 1 dibagi 4. Ibaratnya kita bulatkan aja ini 2 ya. Ini 1 bagi 2. 1 bagi 2 kan setengah. Jadi setengah itu luasnya tentu lebih besar daripada 1 bagi 4. 1 bagi 4 kan 0,25 ya. Yang sedangkan ini 1/10 jadinya. Jadi secara luas f1,8 itu lebih besar daripada f4 dan lebih besar juga f4 daripada f10. Nah, kalau kita lihat ini exposure-nya sebenarnya cukup over di sini. Di foto yang kedua cukup well exposure menurut saya, terlihat dari sini fotonya cukup jelas. Dan yang di sini agak under exposure ya, agak gelap ya. Cuman ya nggak terlalu gelap banget. Oke, itu dimana aperture ternyata merubah cahaya yang dihasilkan. Nah, tetapi ingat, ketika kita mengubah aperture sebenarnya ada konsekuensi lain yang perlu kita ketahui. Nanti saya akan jelaskan konsekuensinya apa. Nah, yang berikut terakhir tentunya perubahan ISO. Ya, perubahan ISO mempengaruhi hasil paparan cahaya yang terjadi pada gambar kita. Nah, yang paling bawah ini ISO-nya 100 guys. Ya, kita bisa lihat ISO-nya 100. Yang tengah ISO-nya 500. Yang paling atas ISO-nya 2000.
ya untuk settingan aperture dan shutter speed. Ini kalian bisa lihat di gambar. Nah, situ. Kita lihat ya, ISO paling kecil di kamera saya 100. Ya, by the way, saya menggunakan A6300 Sony untuk mengambil foto tadi. Kemudian yang ini ISO-nya 500, ini ISO-nya 2000. Ya, jadi semakin besar ISO, cahaya yang diterima oleh sensor semakin banyak. Jadi kalau kita kekurangan cahaya, guys, kalau kalian mau ubah, ya naikin ISO-nya aja supaya fotonya jauh lebih terang. Tetapi ingat, ketika kita mengubah ISO, pastinya ada juga konsekuensi yang harus kita terima. Nah, apa aja? Kita pertama bahas dulu mengenai terjadinya perubahan shutter speed, maka ada konsekuensi lain. Nah, kita lihat, saya akan jelaskan dari gambar berikut ini. Nah, sebelum masuk gambar yang ini, kita lihat dulu gambar ini ya. Kita lihat gambar yang ini. Teman-teman, kalau kita bisa lihat di sini shutter speednya 1/250 second ya, yang pastinya cepat ya ini ya, 1/250 second, ISO 100, aperture-nya 4. Nah, kita lihat ini adalah seorang anak yang sedang berlari sebenarnya. Dia sedang bermain basket, dia mengejar bola, melakukan dribble. Kalau kita lihat di sini, nah foto ini secara tubuh dia nge-freeze ya, atau apa ya istilahnya, membeku atau apa ya, diam lah intinya ya. Tetapi bolanya sedikit ada pergerakan, kita lihat ini. Nah, ini namanya motion blur, teman-teman. Ini namanya motion blur. Tangannya juga ada sedikit motion blur. Motion blur itu adalah blur yang diakibatkan ada pergerakan. Nah, jadi sebenarnya 1/250 untuk memfoto orang yang sedang bergerak cepat itu sebenarnya kurang cukup kalau kita mau buat bener-bener freeze atau bener-bener diam, gak ada motion blur. Mungkin kita bisa naikin sekitar 1/320 atau 1/400 untuk shutter speednya. Nah, kita lihat gambar berikutnya nih. Nah, kalau kita lihat ini ada orang yang sekelompok orang yang sedang berlari. Nah, saya menggunakan aperture-nya 22 by the way, ISO-nya 100. Ya, nah, dan shutter speed-nya adalah 1/4 detik, 1/4 second ya. Jadi 1/4 second itu cukup lambat sehingga ketika orang berlari itu, ini kita lihat bisa nih, ini namanya motion blur semua fotonya. Nah, kita mau menciptakan efek motion blur, maka kita menggunakan shutter speed yang lambat. Nah, kita lihat di sini orangnya tidak diam, tidak freeze, melainkan seakan-akan sedang bergerak. Nah, ini konsekuensi ketika kita memperlambat shutter speed. Jadi kalau kita memperlambat shutter speed kita, maka akan banyak motion blur. Nah, jadi itu konsekuensi dari kita memperlambat shutter speed. Tetapi ingat, ketika kita memperlambat shutter speed, cahaya yang masuk lebih banyak. Jadi foto kita jauh lebih terang ya. Seperti itu konsekuensinya. Nah, ini foto, kalau kita lihat ini banyak orang, ada ratusan orang mungkin di dalam foto ini. Nah, shutter speednya 6 detik guys. Jadi kita lihat di sini shutter speednya 6 detik. Maka ini cukup lama sensornya terekspos cahaya ya, terpapar cahaya. ISO-nya 100, sedangkan aperture-nya 16. Nah, karena terlalu lama terpapar cahaya, maka exposure-nya cukup, tetapi ada banyak motion blur. Nah, ini memang sengaja foto ini dibuat untuk ya memperlihatkan efek motion blur ya. Ini motion blur ketika 6 detik. Jadi ingat guys, teman-teman, kalau kita mempercepat shutter speed kita, maka objeknya akan freeze, tapi foto kita bisa jadi underexpose ya, karena ketika kita mempercepat shutter speed maka cahaya yang masuk sedikit. Nah, tetapi ketika kita memperlambat shutter speed maka foto kita akan jauh lebih terang. Namun konsekuensinya akan banyak motion blur. Nah, itu kemudian kita akan bahas berikutnya mengenai konsekuensi dari aperture. Konsekuensi dari aperture ini saya akan perlihatkan foto yang saya ambil tadi untuk menunjukkan konsekuensi dari aperture. Ingat guys, aperture itu bukaannya lebar atau mengecil ya. Jadi jangan lupa, aperture itu ada pada lensa. Jadi bukaan lensanya besar atau bukaan lensanya kecil ya. Nah, kita lihat di sini ada informasi pada foto ini. Aperture-nya adalah 1.8. Saya menggunakan Sony 35 mili dengan bukaan paling besar itu 1.8. Jadi ini adalah bukaan lensa saya yang paling besar. Nah, ketika bukaannya besar, cahayanya cukup, maka kita lihat di sini konsekuensinya adalah terjadi bokeh ya. Bokeh itu maksudnya apa sih?
ya ada blur lah ya, efek ngeblur, tapi bukan ngeblur yang diakibatkan pergerakan, tetapi adanya depth of field. Jadi bahasa orang pakai biasanya depth of field. Nah, jadi semakin aperture kita besar, depth of field-nya semakin tipis, teman-teman. Semakin tipis. Sehingga titik fokus kita tuh tipis. Maksudnya titik fokus kita tipis itu objek yang ini fokus, teman-teman. Karena saya mengarahkan fokus pada benda ini ya. Benda ini adalah kamera ya. Nah, masih fokus. Tetapi kita lihat objek yang ada di belakang benda ini, yaitu meja, ada gitar di sini, ada lensa saya juga saya letakkan di sini tadi, ada buket bunga. Nah, itu dia ngeblur karena depth of field-nya tipis ya. Nah, coba kita bandingin dengan foto berikutnya yang kita menggunakan aperture-nya 4. Teman-teman, ini aperture-nya secara angka kita naikin ya, tapi berarti dia lubangnya mengecil. Nah, lubangnya mengecil, kita lihat apa yang terjadi. Nah, fokusnya masih di titik yang sama, yaitu di kamera ini. Nah, ketika saya mengarahkan titik di kamera ini pasti fokus, teman-teman. Tapi kita lihat objek di belakang. Objek di belakang agak berbeda, sedikit lebih tajam, sedikit aja ya, teman-teman. Kita coba lihat bandingin dengan foto yang sebelumnya ya. Nah, kita lihat ya, yang sebelah kiri ini aperture 4, yang sebelah kanan aperture-nya 1.8. Nah, foto yang ini lebih blur atau lebih ya tidak jelas begitu, yang ini lebih jelas, sedikit lebih jelas ya, bukan berarti cukup jelas. Nah, kita lihat bunganya aja jauh berbeda ya, ini sangat blur, ini masih sedikit dapat detailnya. Ini aperture 8, teman-teman. Ini aperture-nya 4. Nah, ini ada satu foto lagi yang aperture-nya 8, teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini aperture 8, yang ini aperture-nya, yang sebelah kanan aperture-nya 4, yang sebelah kiri aperture-nya 8. Kita lihat di sini. Nah, aperture 8 sudah kelihatan. Ini berarti lubangnya makin kecil. Nah, ini lebih detailnya lebih dapat dibandingin foto ini. Detailnya lebih dapat ya. Kita bisa lihat ya. Di bagian ini juga. Nah, ini lebih blur, ini detailnya lebih dapat. Nah, jadi semakin foto kita tingkatkan aperture-nya, dalam artian aperture-nya angkanya kita besarin. Angka besarin itu berarti lubangnya semakin kecil, maka depth of field-nya semakin tebal. Nah, jadi sekali lagi ya, ketika kita kecilkan lubangnya, depth of field-nya semakin tebal. Nah, ini tentunya ada tujuannya ya. Biasanya orang portrait lebih suka aperture kecil. Jadi kalau kalian mau foto human ya, atau orang portraitnya, nah banyak orang yang suka ada efek bokeh. Nah, kalau mau efek bokeh, saya sarankan gunakan aperture yang paling besar. Aperture yang paling besar itu angkanya paling kecil. Oke, itu konsekuensi dari aperture. Jadi ketika kita mengubah aperture, foto kita ketika kita mengecilkan lubang pasti makin gelap, tetapi depth of field-nya semakin tebal. Nah, ada orang yang mau menggunakan depth of field tebal itu biasanya untuk foto landscape atau foto pemandangan. Nah, foto pemandangan itu beberapa fotografer profesional di landscape itu menyarankan aperture-nya biasa 8 sampai 16. Itu tips buat kalian, sedikit tips buat kalian. Nah, sekarang kita lihat perubahan ISO. Apa dampak perubahan ISO pada foto? Ya, ini berikut. Ini adalah perubahan ISO ya, teman-teman ya, perubahan ISO. Nah, kita lihat ini ISO-nya adalah 100. Ya, ISO 100 adalah ISO yang paling kecil di kamera saya. Nah, ketika kita ISO-nya 100, kita lihat fotonya tidak ada terlalu banyak noise, teman-teman. Nah, saya langsung kasih informasi aja, ketika kita meningkatkan ISO maka banyak noise atau grain. Coba kita lihat di perbandingannya dengan ISO yang 6400 ya, teman-teman ya. Nah, ini ISO-nya 6400. Nah, yang sebelah kiri ISO-nya 100, teman-teman. Kita lihat ya. Yang sebelah kiri ISO 100, yang sebelah kanan ISO-nya 6400. Nah, foto yang 6400 kita lihat nih, noise-nya banyak banget. Sedangkan ISO 100 tidak ada noise. Bukan tidak ada, lebih minim, lebih sedikit. Nah, artinya ketika kita meningkatkan ISO pada foto kita, oke, memang foto kita akan terekspos cahaya lebih banyak, tetapi ada konsekuensi negatifnya. Kalau menurut saya sebagai fotografer, saya tidak akan memilih ISO yang besar sekali kalau saya masih bisa menggunakan ISO yang kecil. Kenapa? Karena fotonya lebih banyak grainnya.
Walaupun beberapa fotografer itu ada juga yang suka grainnya banyak ya teman-teman ya. Jadi itu preferensi pribadi kita. Tetapi saya pribadi menghindari ISO yang besar, saya lebih memilih ISO yang kecil. Jadi ketika kita meningkatkan ISO, memang cahaya pada foto kita akan meningkat, tetapi konsekuensinya adalah semakin banyak grain. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan triangle exposure ini membantu kita mengambil settingan kamera kita lebih tepat untuk kebutuhan fotografi kita. Nanti saya juga akan taruh diagram untuk lebih memperjelas mengenai triangle exposure. Itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan series untuk fotografer pemula mungkin berikutnya kami akan buat. Ada juga beberapa tutorial foto yang menggunakan microplanting. Kalau kalian mau memperdalam juga bisa lihat video sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton. Jangan lupa bantu kami dengan like video ini jika kalian suka dan bermanfaat. Dan juga jangan lupa subscribe, komen kalau kalian mau berdiskusi lebih dalam mengenai settingan kamera, atau kalian bisa kunjungi kami di media sosial. Kami juga ada Instagram by the way, bisa DM lewat situ untuk bisa berdiskusi lebih dalam. Itu aja video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ciao.